Baik pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku. Tiba kita di segmen Tanya Jawab, segmen 3 tentang tema besar kita, hidayah datang sendiri atau dicari. Sudah ada saudara kita atau teman kita Vicky yang insya Allah akan dijawab oleh Abah Raud nanti. Silakan Vicky, bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Vicky Nur Hidayatullah, mahasiswa Teknik Informatika dari kelas TPLP 001 Universitas Pamulang. Ada kata-kata yang sudah ramai di kalangan remaja atau teman-teman, yaitu nakal terus sampai hidayah datang, sedangkan umur tidak ada yang tahu. Yang jadi pertanyaan saya, apakah orang yang maksiat selama masa hidupnya terus pas meninggal dia dalam keadaan husnul khotimah, apakah itu bisa dikatakan mendapat hidayah? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Vicky, terima kasih, menarik sekali pertanyaannya. Silakan Abah bisa dijawab. Hidayah itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada hamba-hambanya. Kemudian bagaimana seseorang yang gemar maksiat sampai detik-detik akhir hayatnya, apakah orang itu masih sempat mendapatkan hidayah atau tidak? Perlu diketahui, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya mengalahkan 70 kali kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Abah ingin ceritakan pula, ada seseorang sudah membunuh 99 orang, masih mendapat pintu tobat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih akan mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata orang tersebut, kamu ini orang sesat. Kalau 99 dibunuh, satu orang saja dibunuh adalah merupakan dosa yang sangat besar. Maka tanggung orang yang mengatakan kamu tidak mendapat jalan untuk mendapatkan hidayah daripada Allah, ampunan daripada Allah, sekalian dibunuh orang itu sehingga genap menjadi 100 orang yang ia bunuh. Akan tetapi ia tidak putus asa, walatai asumir rohatillah, dia tidak putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia berjalan mencari di mana sesungguhnya kampung tobat berada. Saya ingin tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira beberapa puluh meter lagi ke kampung tobat, ia meninggal dunia. Apa yang terjadi? Malaikat Raqib, malaikat Atid bertengkar. Kata malaikat Raqib, ia masuk surga karena ia sudah jalan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat Atid, aku tidak menemukan perbuatan baik sedikit pun yang ia lakukan sehingga aku putuskan ia masuk ke dalam azab api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat dua malaikat yang sedang bertengkar, malaikat Jibril turun. Kata malaikat Jibril, coba ukur dari kampung ia berangkat, apakah lebih dekat kepada kampung tobat atau lebih jauh kepada kampung tobat? Ternyata ketika diukur lebih dekat kepada kampung tobat. Kata malaikat Jibril alaihissalam, ia adalah mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan itu kata lainnya adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kasih, maha sayang kepada setiap hambanya. Ketika hambanya ada keinginan saja untuk tobat, belum lagi sesungguhnya amalan-amalan tobat dilakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala buka pintu tobat untuknya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena amin, tobat adalah bagian daripada ciri untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Masya Allah, luar biasa sekali betapa luas rahmat dan kasih sayang Allah ketika manusia ada keinginan dan mujahadah untuk meraih hidayah itu sendiri. Kami masih memberikan kesempatan, ada Mbak Lala yang insya Allah akan memberikan pertanyaan dan Kang Abik yang akan memberikan jawabannya. Silakan Mbak Lala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Lala Latifatul Amalia dari Program Studi Matematika Universitas Pamulang. Izin bertanya Ustadz. Seperti yang dikatakan Ustadz tadi, bahwa manusia itu Allah maha membolak-balikan hati manusia. Kadang manusia hari ini bertaubat, kemudian besoknya bermaksiat lagi, kemudian bertaubat lagi, kemudian bermaksiat lagi. Lalu bagaimana cara kita agar tetap menjaganya gitu, Ustaz? Baik. Apakah itu termasuk hidayah yang belum sempurna atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pertanyaan dari Mbak Lala tadi. Silakan Kang Abik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang bagus sekali dan ini sering ditanyakan. Saya juga kadang-kadang bertanya juga masalah seperti ini gitu, masih bertanya-tanya gitu ya. Kemudian saya tanya juga pada para ulama, saya buka juga kitab-kitab para ulama. Yang pertama Mbak Lala, bahwa kita ini manusia, bukan malaikat. Yang pertama difahami. Kita ini manusia, bukan malah. Kalau malaikat itu imannya tetap statis, tetap. Yang suruh ruku, mau 1000 tahun, berapa tahun itu dia akan ruku, akan taat terus, nggak pernah maksiat, itu malah malaikat. Kalau manusia, sabda Rasulullah, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu pasti punya potensi untuk berbuat salah, berbuat dosa. Kecuali para nabi dan rasul yang maksum. Jadi semua anak, tak peduli apapun pangkatnya, derajatnya, apapun lakopnya, bahkan dikasih lakop al-alim, al-alamah, al-arif billah sekalipun. Kalau dia masih manusia bukan nabi dan rasul, dia punya potensi untuk berbuat salah, berbuat dosa. Dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang mau bertaubat, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tadi seperti diceritakan oleh guru kita sudah menjelaskan bahwa Allah itu sangat bahagia ketika hambanya datang kepada Allah. Kita datang selangkah, Allah datang lebih jauh lagi. Selalu Allah memberikan balasan yang lebih dahsyat dari kita. Setan itu pengennya kita ikut dia. Karena dia nggak akan mendapatkan rahmatnya Allah selama-lamanya. Kita inginnya itu kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Itu setan. Jadi kalau kita misalnya suatu ketika tergelincir, kemudian merasa, kayaknya Allah nggak ngampunin deh. Itu berarti setan yang suka. Tapi kalau kita begitu tergelincir, kita langsung ingat kepada Allah, astagfirullahaladzim. Cepat-cepat kita taubat kepada Allah. Cepat kita berjanji nggak akan ngulangi lagi. Ya kan? Terus kemudian udah ikhtiar ternyata Allah setan goda lagi, tergelincir lagi. Yuk kita merapat lagi kepada Allah terus begitu. Dan kita terus amalkan semua yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam sholat kita sungguh-sungguh kita baca Fatihah itu. Dalam Fatihah itu kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya kita berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Juga kemudian Rasul juga memberikan di satu hadis itu pesan kepada seorang sahabat, jangan lupakan doa ini setiap selesai sholat. Dan ini juga kiai saya dulu di pesantren ngajarin, jangan pernah lupakan doa ini karena doa ini adalah doa untuk kita bisa istiqomah. Yang Rasulullah ajarkan kepada sahabatnya, doa itu mudah sekali. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibad. Allahumma ya Allah, a'inni tolonglah aku ala dzikrika supaya aku bisa terus mengingatmu. Wa syukrika dan aku bisa terus bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika dan aku bisa beribadah sebaik-baik kepadamu. Kita terus ya amalkan doa ini dan kemudian supaya kita bisa istiqomah lagi-lagi adalah warka'u ma'ar-raqiin, bertemu, berkumpul dengan orang-orang yang soleh di tempat-tempat yang baik. Tadi diceritakan kan, ternyata bahkan kita lebih dekat dengan tempat Darut Taubah saja, itu sudah dihitung. Apalagi kalau masuk di situ, apalagi itu Darur Rahmah ada di situ. Maka kalau kita keluar dari masjid disunahkan kaki kiri dulu, supaya kaki kanan masih di masjid. Sekiranya nyawa itu dicabut oleh Allah, kita masih dihitung ada di dalam masjid itu. Allahu a'lam bishawab.
Masya Allah, permisalan atau pencontohan yang sangat luar biasa sekali yang disampaikan Kang Abik tadi, bahwa waspada justru menjadikan warning bagi diri kita sendiri ketika kita berputus asa, justru itulah menjadi teman setan ya Kang Abik ya. Baik, kita masih ada satu segmen lagi pemirsa untuk sesi tanya jawab, tetaplah di Damai Indonesiaku. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar